Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 14 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Menulis Melalui Kegiatan Membaca Kritis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Elsa Melisa dengan NRP akhir 038, Agnes Natania Pramesti dengan NRP akhir 042, Yoel Prawira Simamora dengan NRP akhir 065, Cika Rahmania Febrianti dengan NRP akhir 081, Nada Lubna Alfahima dengan NRP akhir 152, dan Anissa Diah Maharani dengan NRP akhir 156. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas beberapa hal yang termuat dalam jurnal karya kelompok kami yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Menulis Melalui Kegiatan Membaca Kritis. Dan beberapa hal tersebut diantaranya adalah pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta diikuti dengan kesimpulan dan saran. Tentunya, saudara-saudara sekalian sudah tidak asing lagi dengan istilah membaca. Dikutip dari pendapat Darmono, tujuan dari membaca ini adalah untuk kesenangan pribadi, belajar tentang ilmu pengetahuan, ataupun mencari pekerjaan. Membaca telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk mencapai suatu peradaban, kemajuan, hingga kesuksesan dalam hidupnya. Dengan membaca, maka manusia akan memperoleh pengetahuan dan dapat mengembangkan daya nalarnya, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya, serta memunculkan dan mengembangkan suatu inovasi. Inovasi ini sangat diperlukan untuk kehidupan manusia yang terus berevolusi. Untuk menghadirkan inovasi-inovasi tertentu, maka tidak sekedar hanya perlu membaca saja, tetapi juga diperlukan cara berpikir kritis. Hal ini seringkali dikenal dengan istilah membaca kritis. Apa itu membaca kritis? Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang disertai dengan analisis terhadap literatur atau bacaan tersebut, sehingga dapat diperoleh suatu permasalahan dan pembaca dapat terdorong untuk memunculkan inovasi maupun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam kegiatan literasi, tidak hanya terbatas pada kegiatan membaca saja, tetapi juga kegiatan menulis. Dikutip dari pendapat Darmono, kegiatan menulis dimaksudkan untuk mendidik pembaca tentang suatu subjek, memberikan pengetahuan, menghibur pembaca, serta sebagai wujud pengekspresian diri sendiri. Menurut Profesor Leo Fey yang merupakan mantan presiden dari International Reading Association, dan Hartonian yang merupakan mantan presiden Amerika Serikat, mereka berpendapat bahwa untuk mewujudkan sebuah negara yang beradikdaya, maka sangat diperlukan kemampuan sumber daya manusia yang cakap dalam berliterasi. Berliterasi di sini mencakup kemampuan baca dan tulis. Hal ini pun didukung oleh beberapa bukti sejarah dalam peradaban manusia. Salah satunya adalah pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah, para pemimpin memfokuskan perpustakaan dan kegiatan literasi sebagai bagian yang memperoleh perhatian penting. Selain itu, sekitar abad ke-18, Jepang melakukan gerakan besar-besaran dalam penerjemahan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan budaya literasi yaitu baca tulis pada masyarakatnya. Hal ini menjadikan Jepang yang dulunya kurang diperhitungkan keberadaannya menjadi salah satu negara yang disegani oleh dunia. Oleh karena pentingnya sebuah literasi, maka sangat diperlukan penanaman budaya literasi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kami mencoba memaparkan dan mengemukakan pemikiran kami mengenai bagaimana literasi itu dapat ditanamkan dan diterapkan dalam masyarakat dengan mengombinasikan dan menyelaraskan antara keduanya, yaitu meningkatkan keterampilan dan kemampuan menulis dengan membaca kritis. Sedangkan, untuk manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan menulis dan keterampilan membaca kritis. 2.
meningkatkan pemahaman tentang kualitas menulis, dan 3. Menumbuhkan minat membaca dan menulis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang dilakukan secara deskripsi dan bergantung pada kemampuan peneliti dalam mengambil kesimpulan yang dapat menggeneralisasi seluruh populasi. Metode penelitian kualitatif akan menggunakan metode grounded theory, yaitu metode peneliti yang dapat mengambil generalisasi secara induktif dari data-data yang telah dikumpulkan. Teknik pengumpulan data nantinya akan dilakukan dengan pembagian angket atau kuesioner kepada mahasiswa ITS. Kuesioner ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan judul artikel ilmiah yang sedang diteliti. Pada artikel ilmiah ini akan diambil populasi, yaitu seluruh mahasiswa ITS, dan akan diambil sampel secara random, yaitu menentukan hasil, dan kesimpulan secara populasi, yaitu seluruh mahasiswa ITS. Ini adalah akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Telah dijelaskan di latar belakang bahwasanya membaca dan menulis adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan literasi. Kami mengirim kuesioner kepada 11 mahasiswa statistika ITS, di mana diperoleh hasil pada tabel 1. Nah, pada tabel 1 itu diterangkan bahwasanya 1 itu tidak berminat, 2 kurang berminat, 3 cukup berminat, 4 berminat, 5 sangat berminat. Nah, maka diperolehlah rata-rata minat baca, minat menulis 11 orang mahasiswa tersebut adalah 3,4, dan minat membaca 11 mahasiswa tersebut adalah 4,1. Dan hal ini membuktikan bahwasanya untuk minat baca dan minat baca itu adalah cukup berminat, dan untuk menulis adalah berminat. Sedangkan untuk frekuensi membaca dan menulis itu diperoleh rata-rata 4,1. Hal ini belum sesuai dengan frekuensi per minggu yang ditargetkan oleh Kemendikbud. Nah, oleh karena itu antara minat dan juga realisasinya, ini mahasiswa itu belum bisa merealisasikan dari apa yang diminatkan dari membaca dan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Ramania Pudayanti dari Statistika dengan NRP akhir 081. Nah, seperti yang tertera pada layar, ditampilkan hasil dan pembahasan dari hasil kuesioner yang kedua, yaitu untuk pengaruh membaca terhadap menulis dan juga pengaruh membaca kritis terhadap menulis yang baik. Nah, kami dari peneliti sendiri memberikan angka 1 hingga 5 dengan artian seperti tertera dalam layar. Kemudian dari data-data sampel yang sudah kami kumpulkan, jika kami rata-ratakan, maka akan mendapat angka pengaruh membaca terhadap menulis sebesar 4,09. Nah, kemudian untuk angka membaca kritis terhadap kemampuan menulis yang baik, kami peroleh sebesar 4,3. Dan dari informasi yang sudah kami dapatkan sebelumnya, yaitu 4,09 dan 4,3, sesuai dengan angka 1 hingga 5 parameter yang sudah kami tetapkan, didapatkan hasil interpretasi bahwa dari 11 sampel mahasiswa yang kami teliti menyatakan bahwa ternyata membaca memiliki pengaruh terhadap menulis dan juga kemampuan menulis yang baik. Sekarang saya akan membahas hasil kuesioner yang ketiga, yaitu jenis cerita yang sering ditulis ataupun jenis tulisan yang sering ditulis oleh mahasiswa ITS. Dari hasil kuesioner ditemukan 11 mahasiswa ITS yang sering menulis jenis tulisan. Dari data tersebut didapat mahasiswa pertama itu sering menulis berupa diari, cerita fiksi. Untuk mahasiswa ITS yang kedua itu sering menulis catatan. Untuk mahasiswa ITS yang ketiga surat cinta, dan berlanjut sampai mahasiswa yang ke-11 yaitu sering menulis makalah. Dari yang ditampilkan di layar, terdapat setidaknya 50% dari ke-11 mahasiswa ITS tersebut yang sering menulis catatan perkuliahannya. Nah, hal tersebut perlu didongkrak agar mahasiswa ITS tidak hanya menulis catatan perkuliahannya saja, tetapi dapat menulis jenis tulisan yang berbeda. Sudah semestinya bagi mahasiswa
ataupun masyarakat umum, terutama generasi muda di Indonesia ini, memiliki pentingnya literasi dan kemampuan menulis. Selain itu, memiliki kesadaran dan tekad untuk meningkatkan minat literasinya ataupun minat untuk menulisnya adalah salah satu hal yang penting di masa yang akan mendatang. Salah satu contoh yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis dan literasinya adalah dengan 20-30 menit secara konsisten setiap harinya melakukan kegiatan literasi ataupun kegiatan menulis. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kemampuan dari literasi dan kemampuan menulis setiap mahasiswa ataupun setiap generasi pemuda. Selain itu, disarankan kepada instansi pendidikan agar dapat untuk menggalakkan aktivitas baca tulis aktif melalui pelaksanaan program dan inovasi kerja yang terkait dengan kegiatan literasi ataupun kegiatan menulis. Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk berkumpul sesama mahasiswa untuk berbagi ide ataupun berbagi mengenai hal yang disukainya. Hal tersebut akan meningkatkan kegiatan literasi dan menulis kita dalam menulis jenis tulisan yang tentunya tidak merupakan jenis tulisan berupa catatan kuliah. Saya Nada Lubna Al-Fahima dari Departemen Statistika dengan NRP akhir 152 akan mempresentasikan bagian kesimpulan. Yang pertama ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis menurut Sabarti Ahliyah pada hakikatnya adalah suatu aktivitas komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Seseorang dapat disebut sebagai penulis yang terampil apabila mampu menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan secara runtut dalam tulisan. Kemudian ada pengertian membaca kritis. Menurut Sudarto dalam Sunarta, membaca dengan mata kritis berarti memeriksa dan mengevaluasi maksud penulis. Selain menyerap apa yang dituliskan, seseorang membaca kritis juga akan mempertimbangkan masalah yang dibicarakan oleh penulis. Saat membaca, penulis dan pembaca harus saling mempengaruhi hingga terbentuk pemahaman baru. Berdasarkan penelitian, diperoleh rata-rata angka pengaruh membaca terhadap menulis sebesar 4,09 dan pengaruh membaca kritis terhadap kemampuan menulis yang baik sebesar 4,3. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa keduanya berkolerasi dan berpengaruh. Semakin besar minat baca dan membaca kritis, maka keterampilan menulis akan semakin meningkat juga. Yang terakhir ada saran. Sudah semestinya bagi seluruh masyarakat, terutama generasi muda penerus bangsa, memahami pentingnya literasi dan keterampilan menulis serta memiliki kesadaran dan tekad untuk meningkatkan minat literasi dan juga menulis. Salah satunya dengan membiasakan literasi dan menulis 20-30 menit secara konsisten setiap hari. Disarankan pula kepada instansi pendidikan atau tenaga pendidik untuk menggalakkan aktivitas baca tulis aktif melalui pelaksanaan program dan inovasi kerja terkait aktivitas literasi dan menulis aktif bagi peserta didiknya. Seperti diadakan program pembinaan, beasiswa, literasi, dan menulis aktif selama 20 menit sebelum memulai pembelajaran. Mahasiswa juga disarankan untuk menciptakan suasana diskusi atau sharing yang nyaman untuk membahas mengenai buku yang dipilih. Tujuannya adalah agar para mahasiswa merasa lebih semangat membaca karena memiliki teman berbagi mengenai hal yang disukainya. Dengan semangat membaca, maka akan cenderung lebih mudah untuk memunculkan semangat dan minat dalam menulis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.